Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis manajer. Seperti yang kita ketahui, pada sebuah perusahaan, manajer memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan tingkatannya, manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajer puncak atau top manager. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Yang ketiga, manajer lini pertama atau first line manager. Di sini kita akan bahas yang pertama, manajer puncak atau manajer atau top manager. Manajer puncak bertanggung jawab atas seluruh kegiatan manajemen organisasi dan bertanggung jawab menciptakan kondisi penting untuk melakukan perubahan pada sebuah perusahaan. Manajer puncak biasa memegang jabatan seperti yang pertama, CEO, COO, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi dari manajer puncak adalah yang pertama, menentukan tujuan perusahaan, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek, selama sebuah perusahaan melakukan pengoperasian. Yang kedua adalah menentukan kerangka dan kebijakan. Setelah menentukan tujuan, manajer puncak melakukan penentuan kerangka dan kebijakan agar tujuan sebuah perusahaan yang telah ditetapkan dapat berjalan. Yang ketiga, mengorganisasikan dan mengatur kegiatan yang dilakukan oleh manajer tingkat menengah. Yang keempat, mengumpulkan dan mengatur sumber daya perusahaan atau organisasi, seperti mengumpulkan sumber daya keuangan, aset tetap, tenaga kerja, dan lain sebagainya sebagai penunjang berlangsungnya sebuah kegiatan dalam perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas kelangsungan atau pertumbuhan hidup sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keenam sebagai penghubung dengan dunia luar, seperti bertemu dengan pemerintah, pejabat, pemasok, pelanggan, media, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manajer menengah atau middle manager. Middle manager tingkatannya lebih tinggi dibandingkan manajer lini pertama. Mereka memegang jabatan seperti general manager, plant manager, factor manager, regional manager, maupun divisioner manager. Tujuan dan fungsi dari middle manager yang pertama menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh manajer puncak dan menjelaskan kepada manajer lini pertama. Di mana di sini middle manager fungsinya sebagai penghubung antara manajer puncak dan manajer lini pertama. Yang kedua, merekrut dan menyeleksi serta Yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menetapkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya. Yang keempat, memotivasi karyawan agar melakukan pekerjaannya sesuai dengan departemennya dengan semangat. Yang kelima, mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya. Dan yang keenam, bekerja sama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya. Yang ketujuh, melaksanakan rencana yang disusun oleh manajer tingkat atas. Yang ketiga adalah manajer lini pertama atau first line manager. Jadi manajer ini tingkatannya paling di bawah. Tetapi jumlahnya itu sangat banyak. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah piramida, manajer lini pertama ini tingkatannya berada di bawah dan semakin banyak orang. Mereka memegang jabatan seperti mandor, departemen manajer, dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi utama dari manajer lini pertama adalah yang pertama, mempelajari dan memahami masalah dan keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh para pekerja operasional dan melaporkannya kepada manajer menengah atau middle manager. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman,
agar para pekerja yang bekerja merasa nyaman. Yang keempat, berkomunikasi dengan karyawan dan berusaha untuk mendengarkan saran-saran yang mereka ajukan sebelum mengambil sebuah inisiatif. Yang kelima, memastikan jumlah output produksi sesuai dengan perencanaan. Dan yang keenam, meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai jenis-jenis manajer dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah keterampilan untuk menjadi manajer yang sukses. Nah, seperti yang kita ketahui, manajer merupakan seseorang yang mengkoordinasi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki 5 keterampilan dasar ini. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan analitik. Yang ketiga adalah keterampilan interpersonal. Yang keempat, keterampilan teknis. Dan yang kelima, keterampilan komunikasi. Keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan konseptual. Konseptual merupakan kemampuan seseorang dalam memandang dan memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan serta memadukan semua bagian yang saling terkait untuk kepentingan bersama. Yang kedua, yaitu keterampilan analitik. Analitik merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan, menghasilkan solusi yang baik, dan memilih solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu keterampilan interpersonal. Inter berarti dalam, personal adalah seseorang. Bisa dibilang, kemampuan interpersonal ini adalah kemampuan yang berada dari diri kita masing-masing. Nah, kemampuan ini dianggap efektif untuk berinteraksi dengan orang lain, baik itu di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Contohnya adalah menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan dan motif karyawan, menunjukkan empati dan kasih sayang yang tulus, serta mampu bekerja sama dalam satu tim. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan keterampilan yang menggunakan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam bekerja dengan indikator yang pertama, memanfaatkan peralatan teknologi, yang kedua, melaksanakan prosedur kerja, dan yang ketiga, menangani gangguan kerja. Yang terakhir yaitu keterampilan berkomunikasi, merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara, mendengar, menulis, dan membaca, sehingga keterampilan ini dianggap efektif, mampu menyampaikan dan menerima pesan dengan baik tanpa ada miskomunikasi, salah paham, ataupun salah persepsi antara satu sama lain.